sembahyang. Seharusnya bini tidak sembahyang tadi dijadikan dia menjadi ibadah. Lo mana mangke dia galak sembahyang ini tidak ditutur. Ini turain dok bapak ke dia. Ada nurain dok bapak ke dia. Ini dia terti ngaki baso siku. Terti ngaki kiblat sampai lagi. Ada ditutur. Itu cara jema kita itu kan kasar. Ndok bapak dia terti ini ngaki berusap. Ya, seharusnya itu kita jadikan contoh. Lo mana dengan ini tadi kita jadikan contoh, kita pacak berusaha untuk menjadikan dia menjadi soleh. Laki baitulah puluh, empok laki dia nak sembahyang baitulah puluh, jangan dituturi saja. Hei, main laku dah. Kita banyak kadang-kadang kan jam kita ni kan kasar, anyilo, beda ngai jam jauh. Jam kita ni kasar, maju. Nian lo jam kita kasar, hanya dia tu ilok nian. Bukan ngajak-ngajak bangke kan. Baliklah kau tu maju kan. Ilok nian. Kalau jam jauh kan ada tingkatannya kan. Ngonjok apa lagi kan, mangan, dahar, makanlah. Kita ni kasar kita ni kan, hanya ngajak nian itu beda. Ngajung-ngajung tu. Kena lah jema dia katanya jema Jawa. Pak, di mana rumah si anu katanya. Ni mas katanya sambil nunduk. Nanti lurus, belok berjempol dia kan. Belok kanan, lurus lagi ada rumah cet. Itulah mas katanya. Hanya jema kita nyelang ngurat jema kita kan. Mana rumah si anu? Oh dia jong situ nah pada. Dia jong situ. Jangan hanya bertanya 2 kali. Jangan malah bertanya 2 kali. Mana kabane? Dah sertian kabane katanya kan. Itu jema kita keras galu jema kita ni. Makanya aku tidak heran dia ngobrol kata biasa lo saling segat tu biasa. Itu memang jema kita ni ya. Karena jema kita ni Bu, kalau di dalam penelitian kalau jema damping ngari bukit, ngari damping pesisir pantai jemanya keras galu. Keras kecil ananya. Tapi kalau jema para ayat kena lo jema daerah Bapangku tu daerah Ogan. Daerah Oki. Bahasanya ngulak-ngulak lu ayat tu sama bahasa ke daerah Ogan ngulak-ngulak lu ayat tu lah. Nak kemana ngantu. Itu kan bahasa Ogan. Lu mati lah ngantu tu kan. Nak kemana ngantu kan. Maksudnya nak kemana dengatu sama kita kak kemana kak tu sambil melamu-lamu lalu marah kan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lo biasanya nadine berisi mulut tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Ustaz Nabi Yas sambil mengisi mulut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Pak Kesra, Pak Wildana. Yang kami hormati Ketua BKMT yaitu Nurul Kolbu. Mana jamnya? Yang kami hormati semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para orang tua kami, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di siang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang indah dan tinggi, alhamdulillahirabbil. Pada hari ini Masya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir dan datang yaitu melaksanakan pengajian
yang setiap yaitu bulan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kita di majelis ini akan menambah ilmu pengetahuan kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali doa-doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan kita. Yang sakit Allah sehatkan, Allah berikan limpahan rezeki hingga kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita koreksi diri kita bermuhasabah. Terlebih-lebih ini sudah kita yaitu melalui bulan Muharram, tahun baru. Ini berarti bulan kalau Islam bulan ke berapa ini? Bulan ke jangan didapal. Kalau didapal, apalah apalagi ini muda-muda apalah nggak nyanyi, ya. Dan aku melaksanakan yaitu pengajian ini teman salah dulu bulan Sya'ban di Marglumpai kan. Artinya lah setengah tahun lewat. Ada Sya'ban apa? Sya'ban, Ramadan, apa lagi? Syawal, apa itu? Nah, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, ini Safar. Artinya 7 bulan. Alhamdulillah pada hari ini, salah dulu tuh musim banjir. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita hadir dan dapat berkumpul kembali. Maka koreksi diri kita, apakah dengan pengajian yang kita laksanakan ini semakin lama semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja, tak punya perubahan sama sekali amal lagu kita, aku masih seperti yang dulu. Kebila siang masih saja anjam begawe, kelambatan sembahyang. Kebila asar sedut pula dan lemak gawe. Kebila maghrib lah kemalaman pula. Kebila isya terkunjau depan TV, ngero dituntun TV, terlambat pula. Kebila subuh terkatil pula lah terlambat pula. Aku yakin para orang tua kami yang rajin mengaji di sini semuanya ahli ibadah, calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang meneladani keluarga Rasulullah SAW. Kalau nak nyatat judulnya yaitu tentang meneladani keluarga Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya setiap manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai fitrah, dan fitrah itu tidak lain adalah kalau lenang dia injek nge betina, kalau betina injek nga lanang. Kalau injek lanang sama yang lanang apa namanya itu? Lilap. Bahasa kita deson lilap. Dek boleh, baitulah pula betina ngage betina. Bahkan ibu-ibu sekalian, ini kadang sekelompok manusia yang ingin disahkan undang-undang nak dijadikan lanang sama lanang. Kalau lolok di TV itu ada namanya siapa namanya dek betina kata belaga awal lanang tuh. Cinta Luna, ada pula katanya lakinya jem luar negeri. Nak diakui itu. Nak diakui benar. Ndak, jadi betina itu tidak boleh, artinya itu melawan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, dek boleh. Nah, inilah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau lanang dek injek nggak betina, kalau betina injek nggak lanang. Yang pada akhirnya fitrah itu dipertemukan dalam suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut tidak lain adalah masuk pada pintu yang namanya pernikahan. Nah, ketika masuk pintu pernikahan, maka pernikahan ini adalah separuh dari iman kita disempurnakan. Keimanan manusia itu ketika ia menikah, Pak, sempurnanya iman itu disempurnakan separuh dari keimanan. Mengapa? Karena ibadah yang dilaksanakan pada waktu belum menikah itu belum dicatat ibadah gala.
Tetapi kalau orang sudah melaksanakan pernikahan, semuanya itu dicatat ibadah gala. Maka kamu dalam berkeluarga itu, ibu bapak hadirin sekalian, tuah gerak langkah kita itu dicatat oleh Allah ibadah gala. Maka tidak ada kesibukan, ya paling sibuk oleh malaikat itu, bahkan setan itu benci dengan pernikahan. Benci dengan pernikahan. Mengapa? Karena setiap gerak manusia itu ketika sudah masuk pada pernikahan itu dicatat gala sebagai ibadah. Nana ibadah, nyabon ibadah, encaka nafkah ibadah, senyum ngelaki ibadah, entah menceroboh. Senyum ibadah, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, dan ibadah ini disebut dengan amal-amal tabaruk. Apa amal tabaruk? Amal yang dapat menghantarkan manusia itu dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini ada pada waktu itu laku ceramah, ada sekelompok perempuan yang mengajukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ingin mati di medan perang, ya Rasulullah. Kami nak mati, nak perang pula kami. Kami tidak ingin di rumah baik. Kami ingin mati seperti para pejuang yang tidak merasakan sakaratil maut dan disambut oleh bidadari-bidadari dari surga. Jadi kami ingin, ya Rasulullah, nak perang pula. Izinkan kami." Tapi jawab Rasulullah, "Dek, boleh kamu. Kamu tidak usah perang, cuman ada pahala ya besar selagi perang, tu apa? Yaitu mengabdi kepada suamimu di rumah tulah. Udah itu ya Rasulullah, kami betina ini tidak diutamakan untuk melaksanakan solat di masjid. Sementara laki-laki itu diutamakan solat di masjid. Kami ingin pula ya Rasulullah melaksanakan solat di masjid. Dia usah, kata Rasulullah, solat di rumah tulah. Pahalanya lebih besar pula, karena semua itu adalah ibadah yang sangat lengkap. Hablum minallah wa hablum minan nas, ngesapa? Yaitu mengabdi kepada keluarga. Jadi yang membaik lagi boleh nak sembahyang di masjid, apalagi mau damping-damping. Karena dulu Bu, di zaman Rasulullah, ibadah itu ngapa betina ini diajung ke masjid? Karena pada waktu itu rawan. Pada itu rawan, belum dia listrik zaman Rasulullah, listrik, bermasjid alap, masjid empai dasar apa namanya, dasar masih pasir, dinding kerma, atap apa namanya, daun kerma. Belum dia masjid dielok, makanya dianjurkan di rumah baik. Nah, inilah disebut amal-amal tabaruk. Amal-amal tabaruk itu amal yang besar, tetapi dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian dulu pernah pula kuceritakan tentang muti'ah. Masa teringat kisah muti'ah? Ya, ketaatannya dengan suami, taat dia dengan suami dapat menghantarkan masuk ke dalam surga. Bahkan ia menjadi wanita pertama pula diceritakan oleh Rasulullah melalui anak-anak kecucungnya. Ada wanita yang pertama masuk ke dalam surga dan ialah bernama Muti'ah. Ngapa? Karena taat kepada suami. Aku yakin teringat gak kamu ceritanya. Hanya tidak teringat lagi karena lama. Kemudian ada lagi yang taat dengan suami ketika orang tuanya dalam keadaan sakit. Itu kan pernah diceritakan, pernah diceramahkan. Bapak ngedemam, Pak. Bapak ngedemam. Bahasa kita ada utusan. Kabar bapak kabar demam, baliklah kudai, karo kala kudai. Minta maaf nian, katanya aku belum diizin isan di suamiku. Suamiku sedang perang, berjuang. Dia balik ngulang lagi utusan tadi, baliklah kudai, bapang kabatu lah dengap-dengap kematilah. Lah nyenyawu ikan, bahasa kita kan. Oh gila, aku di deka balik sampai ke saja salam, aku doakan mudah-mudahan bapangku sehat. Lah mate bapang digagi-agi bak kabala mate katanya kan. Cukan jengok lah kudai membahasa kita. Aku tidak tahu karena belum dia izin dengan suami. Lalu diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah hebat pula betina itu katanya kan, alangkah taat pula ngari lakinya. Wasan di bapa ngedemam sampai bapa ngemate, di ngaro-ngaro lo mana itu? Karena ketaatannya kepada suami, maka ia masuk ke dalam surga. Cumana membaik lagi jangan dipergi kaat itu, ngecol. Artinya apa Bu? Artinya
Oh, jangan. Artinya apa? Sebagai perbandingan kita, artinya nak masuk surga itu kata mudah artinya. Di dalam rumah tu lah pacak mbata kita masuk ke dalam surga. Kata mudah. Akan tetapi kata mudah pula masuk ke dalam neraka. Melawan ngelaki bela, cipaka di lombang cipaka pala lah boleh. Bangun dengan cipaka sekali. Nah, itu lah masuk kita tiket ke dalam neraka. Nah, makanya amal-amal ibadah di dalam rumah tangga itu disebut amal tabaruk, amal yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menghantarkan apapun yang kita laksanakan dalam rumah tangga itu menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, setiap orang yang akan menikah, ya, tentu tujuannya kalau nikah itu apa tujuan kamu, Bu? Bu, tahu apa tujuan kamu nikah? Nak ngapa kamu nikah tuh kira-kira? Tahu apa kira-kira? Jangan pula diingat kamu Mbak Indah udah keleluat benar. Waktu dulu kamu bayangkan dulu, kamu nak nikah, nak jadi benar dulu. Tahu apa tujuan kamu dulu? Ingin sakinah mawaddah warahmah. Dem itu apa lagi, Bu? Ingin apa lagi? Ada keruan. Sunnah Rasul. Jadi kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan cita-cita kita ingin yaitu bahagia di dunia wal akhirat. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam doa-doanya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dipanjatkan siang dan malam. Apal, Bu? Al-Baqarah 201. Apal dia? 201. Apa alanya dek Quran badah baik kamu tahu? Apal? Tahu apa dia ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 201. Apa bunyinya? Wa minhum may yaqulu rabbana atina hasanah. Ustaz apa liga komet itu? Hanya dek Quran badah. Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ingin bahagia dunia akhirat dan kebahagiaan itu ingin juga diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Percuma hidup bahagia tetapi tidak selamat. Percuma baik bahagia di dunia hanya tidak selamat. Nah, ini akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Kata Ummu Salamah, tidak ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah terkecuali yang pertama yaitu Rabbana atina, Al-Baqarah 201, kemudian Rabbana la tuzil qulubana ba'da is, jangan badas, ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Inilah yang dipanjatkan kita siang malam. Rabbana atina yang dikenal dengan doa sapu jagat itu. Ya Allah, minta artinya itu apa? Bahagia dunia, bahagia akhirat dan diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, inilah. Lalu pernikahan ini ibu-ibu hadir sekalian rahimakumullah, kalau di dalam Al-Quran di dalam surat yaitu An-Nisa ayat 21, silakan buka ada Quran surat An-Nisa ayat 21 ya, pernikahan ini disebut dengan mitsaqun ghalizon. Itu apa artinya? Perjanjian agung. Mitsaqun ghalizon. Artinya itu apa? Perjanjian agung, perjanjian besar. Disebutkan perjanjian besar tadi lo mana? Kini ketika kita nikah, bahkan kita nunak anak, Bu, ada ya pertama orang-orang terdekat. Yang pertama siapa? Ndong bapang, nineng, deng beradeng kita. Ada kalau kan? Nah, kumpul sampai dia ada sana dusun laman jiran tetangga kumpul gala untuk menyaksikan perjanjian agung tadi. Artinya perjanjian agung tadi perjanjian besar. Nah, perjanjian besar ini disindir dalam ayat ini, jangan sampai perjanjian besar ini kelenya pecah. Tuh apa katanya? Wa kaifa ta'khuzu wa nahu qad abda ba'dakum ila ba'din wa akhazu
wa ahazuna minkum misakun ghaliza. Apa artinya? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat atau perjanjian yang agung dari kamu. Artinya apa? Ayat ini negor kita jangan jangan mudah dikit-dikit nak saga, dikit-dikit nak saga. Ini kan empai masalah dia setuju ngegulai saja. Aku sagini kak nak gulai ikan. Didah katanya. Lanya aku gulai ikan. Aku nak gulai tahu lumai campur teri. Memai itu dengan dia nurut ngaku cerai gitu katanya. Gara-gara gulai saja gitu kan. Lah cerai. Nah jadi jangan maksudnya jangan sampai perjanjian agung ini ya, jangan sampai terpisah dengan hal-hal yang sepele. Karena ibu bapak hadirin sekalian banyak main lagi mungkin karena kurang pendidikan dan mungkin pula main lagi entah di sini bu. Di mana-mana aku nikah di Bangka dulu termasuk alap di sana nikah. Sebelum nikah itu diadakan penataran. Penataran 3 hari bu. Datang ke kuah itu 3 hari pak. Penataran 3 hari baru boleh nikah di kantor kuah atau di rumah. Ngapa? Karena akan masuk pada pintu pernikahan ini. Pintu pernikahan ini akan menjadikan diri kita ini terbentuk. Kadang-kadang bentuk diri kita ini ada yang jadi, ada yang tidak. Makanya tidak ada penataran kudai. Amun pada kita ini tidak penataran. Satu daftar nikah langsung dinikahkah. Kadang-kadang gupoh pula penghulunya langsung nak balik pula. Padahal ini hal yang sangat penting. Makanya dia diterti. Ngari itu apa kewajiban yang sesungguhnya, itu apa yang larangan sesungguhnya dalam keluarga. Sebab mbak lagi bu, banyak jemaah ada ialah talak 3 kapal masih berulangan. Banyak dia terjadi. Kata muda ngomong adik-adik dentang-dentang cerai. Kalau lanang amu betina terserah 100 kali pergi ngecek. Cerai ke aku. Dia kan apa? Cuma nama lanang jangan. Katanya cerai sekali talak 1. Ya. Cerai ngulang lagi ngomong kita cerai talak 2. Ngomong lagi cerai talak 3. Apalagi yang pergi sekali itu sampai rusuh di rumah gara-gara HP, ku cerai dengan empaskan HP lah talak 1. Masuk lagi ngeluar kamar, banteng pula 2 ku cerai dengan talak 2. Ngeluar rumah ku cerai lagi talak 3. Nah, kalau lah talak 3, Bu, boleh tidak kita? Kalau lah talak 3 berulang lagi. Lo mana, Mak? Nikah kudai. Artinya ngapa sangka dia jung nikah kudai? Mangke dek boleh main-mainkan hukum. Main lagi banyak lah talak 3 ngulang lagi berulangan. Berulangan. Nah, ini. Artinya apa dek tertinggal hukum ini kan? Dia tertinggal hukum. Nah makanya ini ngapa ku sampaikan agar sampai kepada anak cucu kita jangan galak mempermainkan hukum Allah. Sebab hukum Allah ini ya dia tahu diubah-ubah dan hukum Allah ini keras. Mengapa keras? Karena ini akan menjadi contoh bagi jemaah banyak. Menjadi kenangan, Kang. Jadi kenangan seumur hidup kini sianu tu katanya Allah Ta'ala 3 masih kena bola. Itu dia boleh. Dia boleh sampai kita mati ini pacak jadi dosa kita. Lagi sianu dulu, lagi masih berulang katanya. Ini jadi contoh sampai kita mati. Itulah. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang disebut artinya apa? Pernikahan itu adalah mitsaqun ghaliza, perjanjian agung, perjanjian besar, aman kepacak jangan sampai rusak. Cerai boleh diperbolehkan oleh Allah tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu apa alasannya ibu bapak hadirin sekalian? Dari mitsaqun ghaliza ini yang pertama adalah alasannya adalah rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Bu, disebut mitsaqun ghaliza ini karena rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Sembahyang berapa menit, Bu? Sembahyang berapa menit? 5 menit apa 10 menit? Kalau dia nak empai belajar 10 menit sembahyang tu. Amun dia lah ahli pacak 5 menit tu isan dia ngambil ruduk sampai salam. Pacak 5 menit. Apalagi yang merupa andang munyak manying. Kron munyak manying ya? Munyak manying. Kron. Kau kurang. Tu apa andang munyak manying kadang-kadang luka dia bekas dia. Ada di dengalaminya lo itu? Ada kan? Munyak manying itu namanya.
Kalau salah kile saya kebila duduk di kursi ini tadi, sengaja tembus sekali dinding-dinding ni kan. Tembus tahu sana dibayang kagak kemana lah, cakal luka ni cehai. Kata kita rumah siano tembus sekali di rupuan kita itu biasa karena kita ini manusia al-insan mahalul khata'i wanisiat. Nah, nyempurnakannya lo mana kekurangan kita tadi? Lo inilah dengan ngaji ini Bu nampal kekurangan kita. Terutama kita nambah ilmu. Aku saja empo kamu ngina cugo aku betugo putih bekain putih sergap alap benar nih. Alap dia kan ya. Siapa gila kamu tuh ujuk dikit aku nih. Aku rapat Bu terlambat. Baca Quran rapat pula kadang-kadang lupa, rapat pula kadang-kadang dide, rapat pula cuman kita dengan kekurangan kita ini kita antisipasi. Lo mana antisipasinya? Minimal kita misalnya dari sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu, misalnya kita agak tenang juga apa? Sholat isya sholat subuh. Banyak kala kita berzikir kita tutupi gala. Kita tutupi dengan amal-amalan. Amal inilah yang menutupi dari segala kekurangan kita. Amal zuhur gelap, lapak plepes. Cet salam. Karena mungkin banyak gawe, mungkin dang di kebun pula, mungkin di tahu nak terlalu so. Maghrib baitulah pula, mungkin dang payah isya, mungkin tidur kudai boleh isya tu Bu. Kata Rasulullah, solatlah kamu tepat pada waktunya. Itu satu hadis ya. Yang kedua, Rasulullah itu ketika solat isya sampai, Rasulullah belum solat. Bahkan membaca kita Rasulullah tadi disajikannya nih. Nah kemudian para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, waktu sholat isya telah sampai ya Rasulullah, pala kita sembahyang. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, andaikan sholat isya itu tidak memberatkan umatku, yang terbaik sholat isya itu adalah sepertiga malam. Makanya amaku Bu kadangan, ama pegawai payah dang musim, dang mute atau dang garo. Kadang-kadang satu udem atau apa namanya udem sembahyang maghrib tu dia tatatayagi pinggang ni kata lemah nak di apa namanya nak ditelentang kat ini. Nah telentangkan ni tadi dia kerasakan karena saking payah tertiduklah ngero. Jadi rapat aku mendang payah begawe di kebun kang solat itu langsung kadang-kadang terjaga waktu malam tu lah. Jam 1, jam 2 kadang-kadang. Jadi lemah. Di samping sembahyang isya, kita lanjut ke pula sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu Bu, yang alap belum mana maka ada 2, 4, 6, 8. Karena kita sholat tahajud itu sholat tahajud itu kalau 2 rakaat itu kita belum khusyuk. Masuk ke rakaat keduanya lagi baru khusyuk, maka ditunda ke kudai bahasa kita. Makanya solat itu kadang-kadang ada penundanya namanya solat qobliyah, enggak solat badiah, ditunda ke kudai solat qobliyah. Kan lah tenang kita kan. Ama cece langsung kita sembahyang apa namanya? Langsung sembahyang maghrib misalnya. Atau sembahyang isya, langsung kita ke sembahyang isya, dide kita tunda kami misalnya iktikaf kudai, apa berzikir, apa membaca Quran, apa solawat, atau kita solat sunat kudai. Biasa itu pengalaman aku, berjalan rupuan aku. Berjalan, ndok undangan lah kata, ini kau dikit, sapu-sapu lah, ini deh kan, ndek kesana dia luka, ini, udah dulu kan pasat saja. Berjalan, ndang sembahyang tadi kan, nah itu. Nah jadi tunda kala sembahyang tu ama baca iktikaf kudai iktikaf tadi tu apa baca astagfirullahalazim banyak-banyak atau kita minimal tu apa namanya ngundekannya tadi paling dede kita yaitu tu apa namanya qomat jadilah tunda kala lambat. Ini dede jangan banyak kadang-kadang ini sejadah gopoh. Aku ini bukan kamu kecontohan, gitu kan? Allah Akbar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai nah sengentat dilu igalu sengenya kan isan ditelko misan dana dilu igalu bentang kala kuda ilelo bar itikaf kuda ya astagfirullahalazim apa maca la ilaha illallah apa subhanallah atau membaca Quran kuda ini dia mentangga sejadah kadang ketang-keteng pemain boleh sambil pula nek gupo boleh sambil numis
sambil masang telkom. Ayo cuka kina anu. Itu nunduk ka bebanto itu. Nunduk ka bebanto. Kina itu misalnya tuh aku kasmayang berai. Nah, gapat ulangit itu kadang-kadang ditinggal pada dititipi tadi ya. Nah, maka itu. Jadi ibadah sholat itu paling lama 10 menit. Paling lama Tetapi kalau ibadah berumah tangga itu ibadah paling lama. Kemudian sholat puasa berapa hari puasa kita? 30 29 hari. 30 29 hari paling lama itu. Kemudian ibadah haji berapa hari, Bu? Ibadah haji berapa hari ibadah haji? 42. Teka berjalan itu teka nunggu-nunggunya. Nah, ibadah haji itu sesungguhnya cuma 6 hari. 6 hari dari hari-hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari Arafah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Bahkan paca disingkat 5 hari. Menjadi dari 6 hari menjadi 5 hari. Itulah ibadah itu senampur gala. Akan tetapi ibadah berumah tangga ini lah kata lamanya. Sukses dan tidak berumah tangga ini yang memisahkan tidak lain adalah kematian. Cerai mana Ustaz? Itu mencerai bahasanya DO. Salah jurusan, ngambil jurusan baru lagi. Nah, itu Jadi ibadah paling lama. Kamu Wak, berapa umur kamu Wak? Ada 70. 70. Lama teh walana? Masih? Ngapa kamu ngomong lama teh? Masih. Kamu berkeluarga dulu umur berapa Wak? Umur berkeluarga umur berapa kamu dulu? Ada 20. 18. Artinya sampai Mbak Enagi lah berapa tahun itu ya? Nah, anak itu lah berapa umur? 50 tahun. Anak itu. Nah, artinya 40 tahunan kira-kira kan? Lama itu Bu. 40 tahun. Nah, yang memisahkan itu suksesnya dininya Mautulah yang memisahkan. Jadi ibadah yang paling lama tidak lain adalah ibadah yaitu melaksanakan kita berumah tangga. Kemudian alasan yang kedua yaitu rumah tangga itu adalah sekolah paling lama. Rumah tangga itu adalah sekolah paling lama. Kalau kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, taruhlah. Lomlah nak kuliah segalanya. G12 tahun. Kalau rumah tangga ini merupakan madrasah yang paling lama. Sekolah paling lama ngapa? Kata suka dalam rumah tangga saling ngerti kamu bahasa kita kan. Naik turun kita nih Bu. Kadang nyegot, kadang nganjam. Ini perasaan kita dalam rumah tangga naik turun. Nah, inilah kadang-kadang butuh kestabilan dan butuh kestabilan ini menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, tidak lain adalah kita dituntut untuk memahami pasangan kita. Dari kekurangan pasangan kita itu, Ibu hadirin sekalian, jangan kita nuntut kelebihannya. Jangan kita nuntut kelebihannya. Banyak ibu bapak hadirin sekalian kebila bini misalnya bini tidak sembahyang dituturi ngelanang. Lada lanang misalnya lanang sengenya soleh benar, bininya tidak sembahyang. Seharusnya bini tidak sembahyang tadi dijadikan dia menjadi ibadah. Lo mana mangke dia galak sembahyang ini tidak dituturi. Ini turain dok bapak ke dia. Nurain dok bapak ke dia, ini dia terti ngaki baso siku. Tertinggi kiblat sampai lagi ada ditutur. Itu cara jema kita itu kan kasar. Ndok bapak dia terti tinggal berusap. Seharusnya itu kita jadikan contoh. Lo mana dengan ini tadi kita jadikan contoh, kita pacak berusaha untuk menjadikan ia menjadi soleh. Laki baitulah puluh, empok laki dia nak sembahyang baitulah puluh, jangan dituturi saja. Hei, main laku dah. Kita banyak kadang-kadang kan jam kita ini kan kasar, anyilo, beda angai jam jauh. Jam kita ini kasar, maju. Nian loh jam kita kasar, hanya dia itu ilo nian.
Bukan ngajak-ngajak bangke kan. Baliklah kau temajo kan. Ilok nih kan. Kalau jema Jawa kan ada tingkatannya kan. Ngonjok apa lagi kan? Mangan, dahar, makanlah. Kita nih kasar sama kita nih kan hanya ngajak nian itu beda. Ngajong-ngajong tuh. Kini lah yang jema dia katanya mau jema Jawa. Pak, di mana rumah si anu katanya? Nih mas katanya sambil nunduk, nanti lurus belok berjempol dia kan, belok kanan lurus lagi ada rumah cet. Itulah mas katanya. Hanya menjemput kita nyelang ngurat menjemput kita kan. Mana rumah si anu? Oh di ujung situ nah pada di ujung situ. Jangan hanya bertanya 2 kali. Jangan mana bertanya 2 kali. Mana kabane? Dasar tion kabane katanya kan. Itu jemput kita keras galu jemput kita nih. Makanya aku di heran dia ngobrol kata biasa lo saling segat tuh biasa itu memang jema kita nih ya karena jema kita nih bu kalau di dalam penelitian kalau jema damping ngagi bukit ngagi damping pesisir pantai jemanya keras galu keras kecil ananya tapi kalau jema para ayek kena lo jema daerah Bapangku tuh daerah Ogan daerah Oki bahasanya nah ngulak-ngulak lo ayat tuh sama bahasa ke daerah Uganda ngulak-ngulak lo ayat tuh lah nak kemana ngantu itu kan bahasa Uganda lo mati lah ngantu tuh kan nak kemana ngantu kan maksudnya nak kemana dengatu sama kita kemana kabar tuh sambil melamu-lamu lo marah kan itu kan udah itu jema pesisir pantai jema Madura jema Buton itu keras loh jema kita jema Madura itu makanya di daerah kalau jema di daerah ini memang dia apa namanya ngulak-ngulak lulu itu ngikuti alam itu jadi jema kita ini nyegah-nyegah nah kalau dalam beribadah mau kapaca gitu badeket diajak lembut dikit jangan kasar gitu nah kemudian yang kedua itu tadi yang kedua, yang ketiga, rumah tangga itu adalah kebersamaan paling lama. Rumah tangga itu